Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita yang tak pernah ada berhenti. Maka mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan sholawat kepadanya karena kita mengharapkan syafaatnya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang insya Allah akan membawa kemanfaatan dan keberkahan di dalam hidup kita. Adapun yang ingin kami sampaikan kali ini dengan judul keajaiban amalan sholawat Jibril. Seharian nggak kerja, terima rezeki silih berganti. Berkaitan dengan judul di atas, akan kita bahas 4 masalah. Yang pertama, mengapa kita bersolawat? Yang kedua, apa keunggulan sholawat Jibril? Kemudian yang ketiga, apa keajaiban sholawat? Dan yang keempat adalah rahasia mengapa dicari rezeki, bukan mencari rezeki. Kita mulai yang pertama. Mengapa kita bersolawat? Kita bersolawat karena itu perintah Allah yang sudah termaktub di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sama mendoakan rahmat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan salam untuk Nabi. Itu alasannya. Kemudian alasan yang kedua disampaikan oleh Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu, berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, bismillahirrahmanirrahim, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asron. Siapa yang membacakan sholawat untukku 1 kali, maka Allah akan menurunkan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Di antara hal yang mendasari mengapa kita hidup perlu bersolawat kepada Nabi. Kemudian yang kedua yang perlu kita bahas yaitu apa keunggulan sholawat Jibril tersebut. Yang pertama, sholawat Jibril itu apabila dibaca, kata Imam Asy'arani, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa membaca sholawat yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad, maka ia telah membuka bagi dirinya 70 pintu rahmat, dan Allah akan menanamkan rasa cinta kepadanya ke dalam
hati seluruh manusia. Itu alasan yang pertama atau keunggulan yang pertama. Kemudian keunggulan yang kedua, sholawat ini sangat pendek sekali sehingga mudah dan ringan diucapkan. Ya. Kemudian alasan yang ketiga, apa keajaiban bersholawat ketika sudah diamalkan? Ini dialami oleh seorang ustadz. Setelah mengamalkan sholawat Jibril, ia banyak mengalami hal ajaib yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Misalnya, banyak didatangi orang. Orang yang datang itu ada yang perorangan, ada yang merupakan perkumpulan. Yang perorangan, ada yang pejabat, ada yang seorang pedagang, ada seorang person, perkumpulan, ibu-ibu dharma wanita, ibu-ibu persit, bayangkari, dalam bentuk bakti sosial. Perkumpulan penjual jamu, perkumpulan penjual sayur, perkumpulan ibu-ibu dalam satu pasar, itu semuanya datang. Ya. Lalu datang ke sana dengan apa? Mereka datang ke sana itu memberikan sesuatu. Jadi tidak tangan kosong datangnya. Mereka ada yang membawa beras, ada yang menyumbang sarimi, ada yang memberikan uang, sabun, telur, minyak goreng, pakaian, dan lain-lain. Itu yang mereka berikan kepada sang ustadz ini. Lalu tujuannya apa ke sana? Tujuan ke sana ini kebanyakan minta didoakan bersama dengan anak yatim. Karena kebetulan ini ustadz ini mempunyai anak asuh yang dibuatkan pondok, dicarikan ustadz pengajarnya, dibiayai sekolahnya, dibiayai makan dan minumnya serta pakaiannya di rumah itu. Itu kebanyakan begitu, karena banyak yang meyakini bahwa doa anak yatim itu sangat mustajab. Dan itu mengapa terjadi seperti itu? Itu ia rasakan setelah ia mengamalkan sholawat Jibril. Keajaiban tidak hanya di situ. Ia pun mempunyai usaha dagang yang sangat pesat, sangat berkah kalau menurut Pak Kiai. Karena hartanya selalu bertambah-tambah. Dari tidak punya apa-apa, mempunyai rumah bagus, tanah yang luas, membeli ke sana kemari, kendaraan yang bagus, rumah bagus. Itu semuanya didapatkan dengan sangat mudah, nggak pernah pinjam. Kemudian banyak yang datang yang ia sendiri tidak tahu, karena dia bukan seorang dukun. Banyak yang datang minta doa, minta didoakan, ada kesulitan dan itu nggak pernah dialami sebelumnya sebelum mengamalkan sholawat Jibril. Itulah keajaiban-keajaiban yang sering dialami. Bahkan pernah suatu hari itu menjelang Ramadan ini, dia itu seharian tidak bisa pergi ke tempat jualannya karena banyak melayani tamu yang datang, memberikan banyak sumbangan itu sehari penuh. Dan itu diceritakan ketika kami ketemu di dalam satu majelis ilmu dalam pembahasan satu kitab
Matori. Di malam Sabtu, dia hari Jumat itu tidak bisa ke pasar karena banyak tamu yang datang, memberikan rezeki yang silih berganti sampai dengan sore hari, sehingga tidak bisa istirahat dan tidak bisa pergi ke pasar. Itulah hal yang ajaib yang dialami oleh seorang pengamal sholawat, Jibril. Kemudian apakah hanya demikian? Apakah hanya demikian? Ternyata tidak. Ya. Jadi rahasia amalannya yang pokok yaitu 1000 kali membaca sholawat Jibril setiap hari. Itu pokok. Ibarat orang dagang itu pokok. Masih ditambah lagi sebagai labanya. Kemudian si ustadz ini juga mendawamkan wudhu. Jadi tidak pernah dia batal wudhunya, selalu berwudhu. Kemudian yang ketiga, kalau akan tidur membaca doa Fatimah, ya, membaca doa Fatimah. Kemudian yang keempat, ia menyayangi anak yatim dengan membiayai beberapa anak yatim piatu baik putra maupun putri di pondoknya, ya. Itu rahasia yang selama ini banyak menjadikan keajaiban terjadi dalam dirinya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita sehingga kita ringan dan ingin bersolawat, kecuali kita akan mendapatkan keajaiban di dunia, insya Allah juga akan mendapatkan keajaiban di akhirat. Karena Nabi sudah mengatakan, orang yang terdekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, karena kami menyadari orang yang fakir akan ilmu tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.